ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini sekaligus kita ada di hari-hari yang utama dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna khairun wa habbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada di antara satu hari pun yang amal soleh dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari awal ini. Ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, jadi seluruh amal soleh kita berlipat ganda pahalanya. Ya. Bahkan dikatakan khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para sahabat bertanya, wal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, artinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalannya? Dijawab sama Nabi, wal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi mali wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika syai', kecuali seorang yang keluar berjihad dengan bawa harta dan jiwanya lalu tidak pulang sedikit pun, baik harta maupun jiwanya, baru bisa diungguli oleh mereka yang mati syahid. Jadi keutamaan besar, oleh karena itulah jangan kita sia-siakan 10 hari awal ini. Mari kita tingkatkan amal soleh kita, bahkan melebihi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Seharusnya seperti itu. Sebagaimana kita berupaya dan bersungguh-sungguh dalam 10 akhir bulan Ramadan, maka demikian juga seharusnya kita lebih bersungguh-sungguh lagi dari awal 10 bulan Dzulhijjah, karena kedudukannya khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, yang kita sekarang sampai dalam pembahasan as-sunanu al-fi'liyatu, sunnah-sunnah fi'liyah. Kalau kemarin atau pertemuan terakhir kita bahas as-sunan al-qauliyah, sunnah-sunnah ucapan. Sekarang sunnah-sunnah fi'liyah, yakni perbuatan, gerakan di dalam sholat. Yang pertama, termasuk bagian dari sunnah fi'liyah dalam sholat adalah raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram kita mengangkat tangan, ngawali ya dengan Allahu Akbar, itu yang dimaksud. Itu termasuk sunnah fi'liyah. Lalu apalagi wa indar ruku'i, saat mau ruku kita juga mengangkat tangan, Allahu Akbar, ruku. Lalu warraf'i minhu, dan saat bangkit dari ruku juga mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan saat bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga. Bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, kita disunnahkan juga untuk mengangkat tangan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar
radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi, beliau biasa mengangkat kedua tangan beliau hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundak. Idza ftataha salata, jika beliau membuka salat, wa idza kabbara lirruku', jika beliau bertakbir untuk ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', rafa'ahu makadzalika aidha, beliau mengangkat keduanya juga. Di dalam hadis ini ada 3. Saat takbiratul ihram, menuju ruku' dan bangkit dari ruku' dalam hadis ini. Kemudian wa an Nafi', dari Nafi', itu tadi hadis Bukhari, ya, Bukhari Muslim. Lalu dari Nafi' anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah, Ibnu Umar jika dia masuk dalam salat, kabbara wa rafa'a yadayhi, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, jika dia ruku dia ngangkat tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi, jika beliau membaca sami Allahu liman hamidah, dia angkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini, dan jika dia bangkit dari rakaat yang kedua, 2 rakaat, perhatikan tasyahud awal, bangkit dari rakaat yang kedua, bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, ini tasyahud awal, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya, wa rafa'a dzalika ila nabiyillah, dan dia merafakkan perbuatannya itu kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Bukhari dan Abu Dawud. Jadi ini adalah dalil-dalilnya. Jelas ya? Ya, jadi ada 4 tempat yang disunnahkan untuk kita mengangkat kedua tangan kita. Saat takbiratul ihram, saat takbir ruku', saat takbir i'tidal, intiqal menuju i'tidal, dan saat takbir menuju rakaat ketiga dari tasyahud awal. Itu kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Yang berikutnya yang kata mu'allif, wa yusannu raf'uhuma, dan disunahkan angkat kedua tangan ahyanan, kadang-kadang, inda kulli khafdin wa raf'in, pada setiap turun dan bangkit. Kadang-kadang. Kalau tadi itu yang 4 tadi sunnahnya terus menerus. Sunnahnya terus menerus. Seperti itu sholat tiap hari begitu. Sunnahnya terus menerus. Akan tapi ada waktu kadang-kadang. Karena Nabi melakukannya kadang-kadang, tidak terus menerus. Kapan? Li hadis Malikin ibn al-Huwairith. Berdasarkan hadis Malik bin al-Huwairith, annahu ra'an nabiyya, bahwasanya dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi, beliau angkat kedua tangan beliau dalam salatnya, ya, yang ditakbir takbiratul ihram, wa idza raka'a, jika beliau ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', wa idza sajada, dan jika beliau sujud. Nah, sujud ini menuju sujud termasuk tidak disunahkan terus menerus, tapi kadang-kadang, ya, tidak terus menerus. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, jika beliau angkat bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud misalkan. Ingat, kadang-kadang, tak boleh terus menerus, karena sunnahnya kadang sedikit sekali Nabi melakukannya. Bahkan dikatakan itu ra'a, dia pernah melihat, ya, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi annahu ra'an nabiyya rafa'a, ya. Kalau yang tadi itu yang Ibnu Umar, yang hadis sebelumnya itu anna Rasulullah kana yarfa'u, digabung antara kana lalu fi'il mudhari', maknanya sering, terus menerus, lil istimrar, terus menerus. Tapi kalau yang ini ra'a rafa'a yadayhi, dua-duanya madhi, ya, maka maknanya yaitu tidak terus menerus, pernah, ya,
sesekali beliau dilihat mengangkat tangannya untuk takbir menuju sujud atau bangkit dari sujud, hatta yuhadza bima furu'a udhunaihi, hingga mengangkat keduanya sampai ke cuping telinganya. Sampai apa? Ke cuping telinganya. Ya. Jadi dari sini diambil kesimpulan tadi itu tingginya mengangkat tangan itu bahu atau mana? Telinga, sejajar bahu atau sejajar dengan telinganya. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir yang sunnah terus menerus, ngangkat tangan, takbiratul ihram, takbir ruku, menuju i'tidal, dan bangkit dari tasyahud awal. Adapun yang kadang-kadang, yakni turun menuju sujud dan bangkit dari sujud, itu kadang-kadang, tidak terus menerus. Artinya tidak terus menerus. Dan kadang mungkin ditinggalkan lebih bagus, gitu ya. Kadang ditinggalkan lebih bagus. Tatkala misalkan kita sholat di tempat ya yang kita khawatir itu kalau diamalkan malah menimbulkan fitnah. Wah, ini ojo gitu. Iki aliran apa maneh iki kan gitu ya. Sujud ngangkat tangan, mari bangkit ke sujud ngangkat tangan maneh gitu ya. Itu berarti sunnah seperti ini harus ditinggalkan kalau kemudian menimbulkan fitnah. Ojo gaya gitu ya. Aku gini tak gaya rek ngono ya. Jadi ngamalkan sunnah krono gaya kan ya, nggak boleh ya. Jangan karena gaya ya, tapi karena ngamalkan sunnah. Niatnya sudah berbeda. Jelas sampai di sini insyaallah? Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan yang kedua. Sunnah yang kedua adalah wad'ul yamini, meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri, fauqas sadri, di atas dada. Atau wadul yumna alal yusra fauqas sadri, pakai bahasa yang lain, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, di dada ya, di dada ya. Jadi meletakkannya begini. Kita baca dulu hadisnya. An Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'd. Qala, dia berkata, kana nasu, adalah manusia dulu itu yu'maruna, kana yu'maruna. Dulu mereka diperintah untuk terus menerus melakukan an yada'ar rajulu al yadal yumna, agar seseorang meletakkan tangan kanannya ala dhira'ihi al yusra, di atas lengannya yang kiri, salati, di dalam sholat. Lengan itu begini ya, lengan di atas lengannya, ini saidnya di atas lengannya ya, di atas lengannya yang kanan. Ya apa lengan? Masuk ini aman ya, ya biasa saja ya, biasa saja ya. Jadi di atas tangan kanannya di atas lengannya yang kiri di dalam sholat. Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, la alamuhu illa yunma dzalika illa nabi. Aku tidak mengetahuinya melainkan hal itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari, ya riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan Imam Malik ya rahimahumallahu taala. Kemudian juga ada hadis Wa'il bin Hujrin. Hadis Wa'il bin Hujrin, qala, dia berkata, shallaitu ma'a Rasulillah, aku pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu yumna, dan beliau meletakkan tangan kanan beliau ala yadil yusra, di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di atas dadanya. Kalau sekarang di atas tapak tangan ya, begini, di atas dada ya. Jadi tempatnya itu ada tiga ya. Satu ada caranya menggenggam di mana? Di tapak tangan, di pergelangan, atau di lengan gitu ya, atau ditempel, nggak menggenggam tapi ditempel ya, di mana? Lengan, di pergelangan, atau di tapak tangan gitu ya. Jadi posisinya begini, tapi jangan begini loh ya.
ya. Tapi lurus ya. Jadi diluruskan begini. Ya, lurus atau menggenggam atau di mana? Di lengan. Begini ya, digenggam. Begitu ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu posisinya, dan itu termasuk sunnah fi'liyah. Jadi kita tatkala sholat saat berdiri, posisi berdiri itu disuruh untuk meletakkan tapak tangan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, fis sholati, di dalam sholat. Maka hadis ini juga diambil oleh para ulama saat yang lain ya, yang berpendapat saat i'tidal itu tangannya diturunkan atau disedekapkan begitu ya. Maka hadis ini dijadikan dalil bahwasanya saat i'tidal juga disedekapkan, karena dulu manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat apa? Saat berdiri di dalam sholat. Nah, i'tidal termasuk berdiri ya, berdiri. Oh, ini ada hadis yang lain, misalkan hadis yang maknanya hingga seluruh persendian itu ada pada tempatnya masing-masing. Ya, ini yang dipakai oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau kemudian berpendapat tangan itu diturunkan dengan berdasarkan itu setiap persendian, setiap anggota badan ada pada posisinya masing-masing. Nah, posisi tangan itu aslinya sedekap atau diturunkan? Posisi tangan aslinya itu begini atau begini? Aslinya ya, terlihat dulu posisi asli di luar sholat atau di dalam sholat. Nah, begitu, paham di sini? Nah, maka di sana ada dimaksud posisi aslinya sampai tempat asalnya tangan di luar sholat ya lembean. Kalau tempat asal seseorang di dalam sholat ya sedekap. Nah, begitu, akhirnya ada dua pendapat, satu berpendapat sedekap ya, satu berpendapat diturunkan. Paham di sini alasannya? Paham ya? Ya, paham alasannya kan gak tukaran gitu ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga termasuk sunnah fi'liyah adalah an-nazaru ila maudhi'is sujudi. Melihat ke tempat sujud. Ya, melihat ke tempat sujud. Jadi pandangan mata itu mengarah ke tempat sujud. Kecuali saat tasyahud. Ya, pandangan mata saat tasyahud melihat ke jari telunjuk. Tapi kalau di selain tasyahud, maka pandangan mata melihat ke tempat sujud. Dalilnya mana? Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, ma khalafa basarahu maudhi'a sujudihi, maka pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dari tempat sujud beliau hatta kharaja minha, hingga beliau keluar dari Ka'bah. Ya, jadi itu dijadikan dalil ya untuk tunduk di dalam sholat, melihat ke bawah. Ya, tetap melihat ke bawah ya, bukan melihat ke depan tapi melihat ke mana? Ke bawah ya, jadi melihat ke bawah. Hatta masuk ke dalam Ka'bah pun melihatnya ke bawah, padahal masuk ke dalam Ka'bah, sholat di Ka'bah. Kalau sholat di Ka'bah menghadap kemana kira-kira? Kemana kira-kira? Ya, sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana kira-kira? Ayo. Iya, ya bebas ya. Salatnya yang penting ding kelu. Contoh kita sholat di Hijr Ismail, karena namanya Hijr Ismail, nama orang-orang Indonesia menyebutnya Hijr Ismail gitu ya. Padahal ya Hijr ngono, kok iso ditambah Ismail bareng. Ya, itu kan bagian dari Ka'bah.
Sholat di Hijr Ismail itu hukumnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Makanya tawaf nggak boleh, sampean bisa tawaf kono umum dibuka rek tembus gitu, nggak oleh, nggak sah tawaf. Kenapa? Dia tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah, gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah melewati apa namanya Hijr Ismail, gitu ya, marono multazam, hijir apa batu Hajar Aswad, multazam marono sini kan hijir ya. Dibuka rek bolong loh, tembus ini ya. Ya enggak boleh ya. Kan enggak tahu, dulu saya lihat ada 2 pintu sana masuk keluar sana kan begitu ya. Enggak tahu kalau sekarang. Ya apa namanya? Enggak boleh lewat ke dalam. Sholat di sana enggak apa-apa. Gitu ya. Sholat aja nih ngadep bebas gitu ya. Tapi ojo nganeh-nganehi, kabeh wong lek sholat yo ngedep nang tembok Ka'bah, untuk sampean ngedep rono nang jamaah kono ya. Iku golek sensasi jeneng gitu ya. Iya, gak podo ambek dulure iku gak enak gitu loh maksudnya ya. Masih gak apa-apa gitu ya. Ya, singkur-singkuran itu ngadep kono, Lah apa kok ngadep kono? Iki kan di jero Ka'bah. Kan bebas aku kalau salat ya, ngadep nang ndi ae. Ya gak ngono juga. Kenapa? Ya kudu podo ambek kancane gitu ya. Ojo nganeh-nganehi gitu ya. Ya. Kadang ada orang mengamalkan fikih tapi nganeh-nganehi, akhirnya dadi napa? Tukaran. Ya. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Jadi an-nazar ila maudhi'i sujud. Jadi kita disunahkan untuk melihat ke tempat sujud, ya. Saat sholat. Kecuali tadi apa? Saat tasyahud. Ya tasawuf ya, tasawuf koma tasawuf. Saat tasawuf awal, tasawuf akhir, maka kita sholat, pandangan mata kita melihat ke arah jari telunjuk. Pandangan matanya loh, bukan noleh loh ya. Kalau kepalanya tetap ke depan, tapi pandangan matanya yang ngelirik ya. Ojo ngomong ini gitu ya. Ini begini, pandangan matanya ke sana. Ya. Bukan mukanya yang ikut noleh ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sunnah fi'liyah yang keempat, an yuf'ala fi ruku'ihi, dia lakukan di dalam rukuknya ma tadammanathu hadhil ahaditsu, apa yang dikandung oleh hadis-hadis ini, minal hayati, dari tata cara. Yaitu anak Aisyah, dari Bunda Aisyah, qalat, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a, jika beliau rukuk, lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, maka beliau tidak menundukkan kepalanya juga tidak mendongakkannya. Gak ndangak ya gak dingkluk. Ya, walakin baina dzalik, akan tapi di antara itu yo gak ndangak kendangaan, yo gak dingkluk kendingkluken. Tapi antara itu ya berarti biasa saja kan gitu ya. Biasa saja, jadi gak ndangak juga gak dingkluk, tapi biasa ya. Allahu Akbar, kepalanya biasa. Ya mungkin disejajarkan dengan posisi lurusnya punggung saat dia berdiri normal. Berdiri normal kan posisi kepala enggak begini ya. Juga enggak dingkluk ya, selurus biasa begini. Jadi posisi kepala ini saat berdiri tinggal gegeredok ditekuk begitu. Kepalanya pancet. Kepala ngikut, enggak melok napa? Dingkluk ya, juga enggak ndangak. Gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wakumullahu taala. Ini hadis sahih Muslim, Abu Dawud. Wa an Abi Humaidin, juga dari Abu Humaid, fi wasfihi li salatin Nabi, tentang pensifatan beliau terhadap bagi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ya dia berkata,
Wa idza raka'a, jika beliau rukuk maka amkana yadayhi min rukbatayhi, dia rekatkan tangannya terhadap lututnya. Jadi lututnya digenggam. Ya Pak, digenggam, rapat, gak ditempel tapi digenggam. Yang digenggam adalah lutut, duduk garis. Ya, tapi apa? Lutut, dengkul gitu. Duduk garis ini cekel. Napa? Sekengkel. Sekengkel niku wedhus nggih. Nggih. Jadi yang dipegang adalah lututnya, dengkule, ya, bukan apa? Tulang betisnya. Duduk garis dari wong Jawa ya. Garis kan tiga gapraan nggih. Lek bal-balan. Jadi yang dipegang itu lututnya, dengkulnya, ya, bukan tulang betisnya. Karena kita sering melihat ada orang sholat yang dipegang tulang betisnya, ya, garis ini cekel, keliru. Yang dipegang, yang ditekan adalah lutut, juga bukan paha, bukan paha, tetapi lututnya. Kecuali apa? Gegere loro, ya apa-apa, ya. Jadi megang lutut ndak nutut karena punggungnya sakit, ya nggak apa-apa, sebisanya, ya, karena ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Agama kita mudah, ya. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, ya nggak ditinggalkan semuanya, kan begitu ya. Kalau bisa dilakukan sebagian, ya dilakukan sebagian. Gak iso kabeh blas, ya wis, ya gak dilakoni, gitu ya. Rukuk gak iso kau wenceng gegere, ya gak rukuk gitu ya, ya ngadeg gitu ya. Karena bisa nggak bisa rukuk, mungkin hanya kepalanya aja ditundukkan, ya. Baik. Karena mungkin punggungnya kaku atau apalagi kumat, apa kumatnya, ya, atau pengapuran dan seterusnya, ya. Kemudian summa hasara dhahrahu, lalu beliau luruskan punggungnya. Luruskan maksudnya ndegek. Napa? Ndegek. Jadi punggungnya ndegek. Tatkala dia rukuk itu gegere ndegek. Kenapa bahasa Indonesia ndegek nih? Nah, tegak lurus. Punggungnya ditegak luruskan, gitu ya. Nah, lek Jawa gampang ndegek. Nah, ya, ndegek. Gegere ditegekno, ya. Nah. Jadi tatkala dia, ya, apa namanya, rukuk, maka punggungnya ndegekno, ya, ditegak luruskan. Sampai dikatakan seandainya air ditumpahkan maka tidak jatuh karena lurus punggungnya, ya. Kalau punggungnya lurus maka air tidak kemana-mana, itu maksudnya, ya. Itu gambaran akan datar. Jadi misalkan ini datar, kita tuangkan air, kan air diem di situ, tidak ke sana, tidak kanan, tidak ke kiri, gitu ya, tidak ke depan, tidak ke belakang, diem di situ karena tidak menemukan jalan untuk turun. Nah, itu gambaran lurusnya, datarnya punggung Nabi SAW. Sekalipun seandainya sampean rukuk di jori banyu, ya lugur kabeh, kan gitu ya. Bukan itu yang dimaksud, tetapi menunjukkan datarnya, gitu loh maksudnya. Paham ya? Ojo letterlek gitu ya. Maca hadis Nabi, seandainya gegere disiram banyu ndak bakal jatuh. Dipraktekno temenan. Bukan itu yang dimaksud, ya. Itu peribahasa, gitu ya. Untuk mengungkapkan apa, satu keadaan datar, lurus begitu, tidak perlu pakai praktek, gitu ya. Nilai muridnya ini lurus, caranya bener apa enggak disiram banyu, oh saya lugur keliru, enggak ngono, gitu ya. Itu terlalu letterlek, gitu ya. Fikih itu enggak begitu, ini pakai bahasa, ya. Ini main bahasa, ya. Wa an Wa'il ibni Hujrin, dari Wa'il bin Hujrin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW kana idza raka'a, jika beliau rukuk, farraja asabi'ahu, beliau renggangkan jari jemarinya. Jari-jari jemarinya direnggangkan, menggenggam lutut, punggungnya diluruskan. Nah, itu posisi kita rukuk, gitu ya, posisi kita rukuk. Jadi sekali lagi, punggungnya lurus, kemudian lutut digenggam, posisi jari direnggangkan, ya, posisi jari direnggangkan. Ini sunnah fi'liyah di dalam rukuk, ya.
Di dalam hadis Abu Humaid ada tambahan, tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk, wa wada'a yadayhi ala rukbatahi, lalu dia letakkan tangannya di atas dua lututnya, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan dia menggenggam keduanya. Wa wattara yadayhi, ya, lalu dia renggangkan tangan-tangannya, renggangkan tangannya, fatajafa an jambaihi, lalu tangan itu menjauh dari lambungnya. Ini tambahan, ya. Jadi posisinya tangannya agak dijauhkan dari lambung. Paham di sini? Si anak sing praktek monggo. Ngadeg. Ngadep mriko nggih ya, ngadep selatan. Niku selatan nggih. Ah. Baik. Ya gak apa-apa lah gitu ya. Karena enggak perlu apa jenenge letter lagi itu main perasaan aja kan gitu ya. Perasaannya wis lurus, gegere wis degek ya wis gitu ya. Dan posisi tangan di lutut, kemudian niki dijauhkan ya, dijauhkan dari lambungnya begitu. Ini main perasaan, enggak harus diukur gitu ya. Untuk sampean tuku apa enggak siku gegere di siku enggak ya. Wah. Nggak perlu ya, nggak perlu. Ini perasaan aja ya, perasaan. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sampai ini jelas sampai di sini tentang ini sunnah yang keempat, jelas ya. Baik, kita lanjut sekarang. Yang kelima, taqdimul yadaini, mendahulukan dua tangan, ala rukbataini, atas dua lutut, fi sujudi, di dalam sujud. Tatkala sujud mendahulukan dua tangan daripada dua lutut ya, mendahulukan dua tangan daripada dua lutut saat turun menuju sujud. Jadi sujud tangan dulu menurut mu'alif. Kalau kita mengkaji yang lain juga nanti akan kita temui dengkul dulu ya, dengkul dulu atau lutut dulu, semuanya ahlus sunnah, tidak ada masalah begitu nggih. Cuman yang penting kan kita ingin memahami apa alasannya, sehingga kita mau milih yang mana. Itu pun juga berdasarkan arahan daripada ulama juga, tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau kapasitas kita kan bukan orang yang mujtahid, ya, berhak untuk milih berdasarkan dalil yang kita pahami, enggak. Kalau kapasitas kita itu memilih berdasarkan pilihan guru kita kan begitu. Gimana? Sampean wani sampean milih ya, pendapat itu berdasarkan dalil yang sampean pahami ya, enggak wani kan gitu ya. Jadi kita memilih berdasarkan dalil yang dipakai oleh mujtahid yang lain kan begitu. Ya, kalau kita punya guru, ya kita memilih pendapat guru kita dari pilihan beliau atas perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid kan begitu. Ya apalagi guru kita masih hidup kan gitu ya. No, guru ini masih hidup menyelisih gurunya kan gitu ya. Padahal ya awake gak layak untuk berijtihad kan begitu ya. Taib, dalil yang digunakan oleh para ulama yang mendahulukan tangan daripada dua lututnya diantaranya adalah hadis Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sujud ya, jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk, maka jangan ambruk. Nah ini juga saya ingatkan, kayak kita sering mendengar ada orang mengatakan mabruk niki ambruk. Ora dongakno mabruk ya moh, ngono jawaban. Mabruk niku ambruk. Keliru. Lek pengen dongakno semoga barokah niku mubarok. Ojo mabruk.
Fala yabruk gitu ya. Ojo ambruk. Nah, ambruk nih ambruk. Ya keliru ya, keliru. Kita sering mendengar begitu ya. Fala yabruk, maka jangan ambruk kama yabrukul ba'ir, sebagaimana ambruknya onta. Jangan menderum kamu seperti menderumnya onta. Wal yadha' yadaihi, maka hendaknya dia, salah seorang di antara kalian itu, meletakkan kedua tangannya qabla rukbatahi, sebelum kedua lututnya. Ini hadis Abu Hurairah, hadis sahih Abu Dawud dan An-Nasai. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan komentarnya Al-Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, hadis manapun yang menyelisih hadis Abu Hurairah maka tidak sahih. Ya, tidak sahih. Sekalipun syaratnya sahih, kalau matannya menyelisih matan hadis Abu Hurairah maka tidak sahih. Ya, karena ittirab misalkan, atau karena syadz. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian sementara para ulama yang lain yang mendahulukan lutut dulu itu berdasarkan hadis Wa'il bin Hujrin. Ya. Maknanya hampir mirip gitu ya. Sama, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang di antara kalian ambruk, maka jangan ambruk seperti ambruknya onta. Onta itu ya doa yadahi qabla rukbatahi. Onta itu meletakkan dua tangannya sebelum lututnya. Nah, iya, bahasanya kan pakai tangan. Ini bahasa apa? Bahasa, ya bahasa ya. Onta itu meletakkan kedua tangannya sebelum apa? Lututnya. Onta itu meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya, kata dalam hadis itu ya. Jadi ya doa yadai qabla rukbati. Jadi kalau seseorang itu meletakkan tangannya dulu baru kemudian lututnya, maka apa namanya? Maka dia seperti onta. Ya, maka dia seperti onta. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Baik, sekarang pertanyaannya, tangane onta niku sing ngarep napa sing mburi? Nah, ya napa sampean? Hadis ini, makanya hadis ini disebut dengan hadis muttarib, ittirab secara makna, tidak sesuai kenyataan. Gitu ya. Ontane ku tatkala turun sujud mendahulukan kakinya yang kanan, turun sujud, turun ambruk ya. Sujud. Mendahulukan kakinya yang depan atau yang belakang? Kenapa? Kenapa? Oh, no, setel video ah. Baik, ya. Jadi kalau kita mau membahas itu begini, ya, onta itu mendahulukan tatkala turun itu mendahulukan bagian depannya dulu. Bagian depan dulu, kemudian baru bagian belakang. Kan begitu? Jadi dia mendahulukan bagian yang depan baru bagian yang belakang. Sampean? Sampean tangan dulu kan begitu ya. Padha mbek unta enggak? Padha enggak? Ayo enggak sama toh. Posisinya awak dhewe itu kan begini. Loh, begini. Berdiri kan itu ya. Lalu kemudian kita dahulukan yang unta nek ngadep ya napa? Ngadep unta. Kalau kita posisi berdiri ya begini, berdiri ya. Nah, kalau kemudian kita langsung jeblok begini. Nah, ini padha mbek unta. Soalnya unta itu kan gini. Kemudian begini, sama dengan unta. Baik, di samping begini juga apa namanya? Posisi
tatkala kita sujud, senangan sujud sih sekarang. Baik, perhatikan posisi sujud. Perhatikan tempat yang nekuk. Yang nekuk ya. Yang sudah. Itu ya. Kita lihat. Bagian yang nekuk, bagian yang nekuk kalau manusia itu bagian tangannya nekuk ke belakang. Kalau kaki nekuknya ke depan. Kalau onta bagian yang depan nekuknya ke depan. Bagian yang belakang nekuknya ke belakang. Kebalikannya manusia. Paham di sini? Paham? Paham di sini? Berarti tangane unta niku sing ngarep napa sing mburi? Tangane unta niku sing ngarep napa sing mburi? Nah? Belakang. Soalnya unta niku lek kukur-kukur gak gawe sing ngarep. Gimana betul? Sapi, lek kukur-kukur nggak sing pundi? Itu kepalanya gitu. Ayo, misalnya nggih sapi longgo ngoten nggih, kukur-kukur nggak sing pundi? Sing belakang, iki tangan iki sing mburi niku. Paham di sini? Dari posisi bentuk tangan depan kita itu sama dengan kaki belakangnya onta. Posisi kaki kita sama dengan bagian depannya onta, walak-walik. Makanya rukbah kita itu ya iki, rukbahe onta niku sing ngarep. Posisine padha nekuke nang mburi. Paham teng mriki? Ya, makanya dari situ yang kuat adalah mendahulukan tangan dulu daripada lutut. Karena kenyataannya seperti itu. Gitu ya. Adapun hadis Wa'il bin Hujrin tadi menyelisih kenyataan. Makanya kata Ibnu Hajar itu tidak sahih, sekalipun sanadnya sahih, maka maknanya tidak sama dengan kenyataannya. Di mana dalam hadis itu disebutkan yadau yadaihi qabla rukbatayhi, enggak. Unta niku meletakkannya sebelum tangannya. Sing ngarep dhisik baru sing mburi, duduk sing mburi dhisik baru sing ngarep. Paham? Paham nggih? Jelas? Ngaten nggih? Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Dari situ nah apa namanya? Kita lebih memilih pendapat yang meletakkan tangan dulu daripada lutut terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Yang keenam, sunnah 6, an yuf'ala fi sujudi ma tadammanatu hadhil haditsu. Melakukan di dalam sujudnya apa yang terkandung oleh hadis-hadis ini, minal hayati, dari tata cara hayah, yaitu hadis dari Abu Humaid tentang pensifatan beliau akan sholat Nabi SAW. Dia berkata, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima. Jika beliau sujud, beliau letakkan tangannya tanpa dihamparkan dan tanpa digenggamkan. Ya. Jadi tidak dihamparkan, maksudnya itu nempel gini, nempel ini lengannya, tapi diangkat. Tangannya juga tidak genggam, tapi dibuka. Ya, jadi ini nggak nempel. Ya, kalau sujud lengan nggak nempel, tetapi diangkat. Ya, nggak mekar, biasa saja. Ya, biasa saja, nggak mekar begini ya, tapi biasa. Dihadapkan kemana? Ke tempat ke kiblat. Ya. Wastaqbala bi atrafi asabihi bi asabi'i al-qiblah, dan dia menghadapkan ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah
arah kiblat. Dihadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Ya begini, ditegakkan kan begitu berarti ya. Jadi jari-jari kakinya ditegakkan. Kemudian dari Bara' dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah, idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Jika kamu sujud, letakkan dua tapak tanganmu dan angkat kedua lutut sikumu. Ya, jadi angkat, letakkan kedua tapak tanganmu, angkat sikumu. Jadi jangan ditaruh sikunya, tetapi diangkat. Sikunya diangkat, tangannya diletakkan, sikunya diangkat, jangan ditaruh. Gitu ya. Kalau dia sholatnya sendirian maka dilebarkan, tapi kalau sholat berjamaah ojo kuat-kuatan mek kancane ngene gitu ya. Tapi jangan diletakkan, tapi diangkat begitu saja ya. Jangan ganggu temannya samping kanan dan kirinya. Dari Abdullah bin Malik ibni Buhainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayada ibtayhi. Jika beliau sholat maka beliau renggangkan dua tangannya hingga tampak putihnya ketiaknya. Itu juga kiasan. Oh berarti ketok keleke. Tidak begitu, itu kiasan gitu. Kiasan ya. Jadi kalau dibuka begini gitu ya, seandainya apa jenenge enggak pakai baju atau bajunya pendek misalkan akan kelihatan ya, kelihatan putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ana Aisyah qalat faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'i ala firasyi, yang sebelumnya beliau bersama aku di atas pembaringanku. Fa wajadtuhu sajidan rasan aqibaihi, dan aku temukan beliau dalam keadaan sujud sambil menempelkan kedua tumitnya, ya, menempelkan kedua tumitnya bi atrafi asabihi al-qib mustaqbilan, seraya menghadapkan bi atrafi asabihi dengan ujung-ujung jari-jari kakinya al-qiblata ke kiblat. Nah ini yang dijadikan dalil nempelnya begitu. Jadi di Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di malam hari kehilangan Nabi di samping beliau. Kemudian cekekal tangi digoleki, ternyata dia mendapati dua tapak kaki beliau sedang nempel rapat gitu ya, dengan ujung-ujung jari dihadapkan ke arah kiblat ya. Lalu dari Wa'il bin Hujrin qala ataitul Madinah, aku datangi Madinah, faqultu la anzuranna ila salati Rasulillah, benar-benar aku akan melihat kepada salatnya Rasulullah SAW. Fadzakara ba'dal hadis, lalu dia sebutkan sebagian hadis. Waqala thumma hawa fasajad, lalu beliau turun lalu sujud. Fasara ra'suhu baina kaffaihi, lalu jadilah kepala beliau di antara kedua tapak tangan. Ya, jadi beliau sujud dalam keadaan apa? Kepalanya ini di antara dua tapak tangannya, gitu ya. Ya berarti apa? Sekitar sejajar apa? Telinganya begitu ya. Itu posisi sujudnya demikian. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dari Wa'il bin Hujrin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud maka beliau gabungkan jari jemarinya. Jari jemarinya dirapatkan. Ya enggak rapat sampai begini loh ya, biasa saja pokoknya rapat. Maksudnya rapat itu enggak merenggang begini tapi rapat ya, dirapatkan. Wa anil Bara' dari Bara' bin Azib kana Rasul idza sajada fa wada'a yadayhi bil ardi, lalu beliau letakkan tangannya ke bumi, istaqbala bi kaffaihi wa sabihi al qiblata, dengan menghadapkan dua tapak tangannya dan jari-jarinya ke arah kiblat. Jadi posisi ini, posisi tangan jari jemari itu lurus ke arah kiblat, jangan diputar begini ya. Nah, ini ndak ngarah kiblat timun nanti ya. Situ nang Mesir, situ nang Afrika, situ nanti rono, Mesir Afrika padha wae. Ya situ rono, tutuk endi gitu ya. Tapi ke arah kiblat ya. Jadi lurus ke arah kiblat ya. Jadi ini posisi sujudnya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, diawali dari tangan lebih dulu tadi itu,
Ya, posisinya kepala di antara kedua tangan, posisi tangan dalam keadaan apa? Menghadap ke arah kiblat dan tidak renggang, tapi dikumpulkan begini. Posisi kaki dalam keadaan ditegakkan sambil dirapatkan, diluruskan, rapat menghadap ke arah kiblat. Ditambah lagi sekarang posisi napa? Niki kening sama hidung, ya, ada tambahan. Nah, kening sama hidung harus nempel ke tanah, ya, kening sama hidung harus nempel ke tanah. Ini berdasarkan hadis Abu Humaid. Ini enggak ada disebutkan di situ, saya tambahkan dari kitab yang lain. Hadis Abu Humaid, karena idza sajada adalah beliau jika sujud amkana anfahu wa jabhatahu. Beliau tekankan hidung dan kening beliau minal ardi ke bumi. Ya, wa nahha yadayhi an jambayhi, dan beliau jauhkan kedua tangan beliau dari kedua lambungnya. Wa wada'a kaffayhi hadwa mankibahi, dan dia letakkan dua tapak tangannya sejajar seukuran dua pundaknya. Jadi boleh dua pundak, boleh di antara kedua kepala, boleh, ya. Nah, baik, jelas sampai di sini? Baik, kita tambahkan ada faidah. Faidah apa? Sekelompok ulama berpendapat sujudnya wanita itu berbeda dengan sujudnya laki-laki. Demikian juga rukuknya. Ya, dimana mereka mengatakan innaha tajma'u nafsaha, kalau rukuk dan sujudnya wanita itu ngingkup. Napa ngingkup? Lek lanang beger begitu nggih. Lek wedok ngingkup, tangannya juga demikian ngingkup. Gitu ya. Dan jangan jangan heran begitu, karena memang ini dibahas oleh para fuqaha, ya. Jadi sebagian ulama berpendapat demikian. Wa tadummu fakhidaiha. Kalau dia sujud ngingkup, pahanya ditempelkan, digabungkan paha kanan dan kiri. Rukuk pun demikian, sujud pun demikian, gitu ya. Ya, sama dengan duduknya pun demikian, kabeh mingkup, ya, direkatkan satu dengan yang lainnya. Tadummu fakhidaiha wa ghairi dzalika li anna hadza astaru lahu, karena ini lebih menutupi dirinya. Jadi dia lebih tertutup, ya, dengan dengan tujuan itu. Tujuannya kalau dia ruku ngingkup semua tangannya begini tatkala ruku, gitu ya. Tatkala sujud ngingkup semuanya. Apa ngingkup niku bahasa Indonesia napa nggih? Napa? Oh, meratkan anggota-anggota badannya, kan ya? Ngingkup, ya. Jadi kalau sujud kedua pahanya nempel. Kalau laki-laki enggak kan gitu ya. Kalau perempuan kedua pahanya nempel. Kemudian tangannya juga sejajar dengan badannya begitu. Ya, lengannya ini nempel ke badannya, gitu ya. Dianggap seperti itu. Akan tetapi tidak diriwayatkan satu dalil pun yang marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga yang sahih sanadnya yang menjelaskan perbedaan antara tata cara sholatnya wanita dengan tata cara sholatnya laki-laki. Tidak ada dalilnya, tetapi dalilnya alasannya hanya itu lebih menutupi mereka, ya, astar gitu maksudnya, lebih menutupi diri mereka, ya. Juga tidak ada satu athar pun yang sahih dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itulah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan, karena tidak ada dalil pembeda antara tata cara dan sifat
sholatnya laki-laki dan perempuan. Ini kita katakan berdasarkan dalilnya gitu ya. Kalau dalilnya tidak ada, ya berarti sama. Disamakan antara sholatnya laki-laki dengan sholatnya perempuan. Kalau menyatakan beda, dibedakan, maka yang membedakan harus mendatangkan dalilnya ya. Tetapi jangan merasa aneh ya kalau hal itu kita dapati, karena memang dibahas oleh para ulama ahli fikih, para fuqaha menyatakannya demikian. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun seperti itu ya, dibedakan tata cara sifat sholatnya laki-laki dengan sifat sholatnya perempuan. Ya, dan itu yang diajarkan kita sejak kecil juga seperti itu ya. Ya, diajarkan sama guru-guru kita seperti itu ya. Tapi intinya adalah itu berdasarkan alasan lebih menutupi wanita. Yaitu alasannya ya. Kalau datangnya dalil tidak ada satu riwayat pun yang sahih, yang sharih, yang jelas menjelaskan pembedaan antara tata cara sifatnya laki-laki dengan perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sunnah fi'liyah yang ketujuh, ayyakuna julusuhu bainas sajdataini 'alal hay'ati allati tatammanat al ahaditsu al atiyatu. Keberadaan duduknya di antara dua sujud sesuai dengan tata cara yang dikandung oleh hadis berikut. Sekarang tata cara duduk di antara dua sujud, yaitu hadis Ibunda Aisyah, kana yufrishu rijlahul yusra wa yunsibu rijlahul yumna. Ini duduk iftirash ya. Jadi dia hamparkan, taruh kakinya yang kiri, duduk di atas kaki yang kiri sebagai firashnya. Jadi duduk di atas kaki yang kiri, lalu ditegakkan kakinya yang kanan, duduk iftirash. Jadi dia menduduki ya, menjadikan kaki kirinya sebagai firashnya, sebagai tempat duduknya ya. Dia menduduki kaki kirinya, kaki kanannya ditegakkan. Dan itu sesuai dengan kemampuan begitu ya. Jangan dibalik. Waduh Ustaz, sikil kula sing tengen loro lek ditegakno, lek dilunggui gak apa-apa. Akhirnya napa diwalik deh. Gara-gara alasannya sikile sing kiwa sing tengen loro gitu ya. Lalu kaki kanannya dia duduki, kaki kirinya ditegakkan. Yo gak ngono, kok jadi walak-walik gitu ya. Lek sikilmu sing tengen iki gak iso ditegakkan, yo aja ditegakkan. Selempang nonganan, ndak perlu ngadeg. Ya sebegitu, ojo diwalik. Oh tapi lek dilunggui saged Ustaz, sing kiwa ditegakno. Ini enggak oleh. Itu menyelisih napa tata cara. Engko lek dirijine gak ngene apa jan diperban kok kali sing kiwa ngene. Asyhadu alla ilaha illallah ngene. Hah? Enggak, ya. Ya, sing kanan diperban, misalkan gak iso tasyahud ya sudah, ndak pakai tasyahud, ndak pakai digerakkan telunjuknya begitu. Jelas nggih? Ini ono saya kayak pernah di depan saya gitu. Iki ya opo rek iki. Ya. Ya, sing kanan dilunggui sing kiwa itu kan mari saat kan apa kok ngono iki. Sakit tuh saat gitu. Lara kok ngono ya. Ya, berjihad sendiri ya jane arek-arek sih belajar gitu. Karepe bener ngono bae ya. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Dari Ibnu Umar dia berkata, min sunnatis salati antun siba al qadam al yumna. Termasuk bagian dari salat, sunnah salat adalah ya antun soba al qadamul yumna, kaki kanan ditegakkan, tapak kaki kanan, wastiqbalu bi asabihi mal qiblah, lalu jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat, wal julusu alal yusra, dan duduk di atas kaki kiri. Jelas nggih bayangannya ya? Jelas. Dari Tawus qala dia berkata, qulna li Ibnu Abbasin fil iqa' alal qadamaini. Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iqa', duduk iqa' ya di atas kedua tapak kaki. Faqala hiya sunnah, ia adalah sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Kami katakan, kami melihatnya itu, sungguh kami melihatnya itu enggak pantas bagi seorang lelaki. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas
berkata bal hiya sunnatu nabiyyik, bahkan itu adalah sunnah nabimu. Duduk iqa itu boleh dilakukan di antara dua sujudnya. Ini hanya untuk duduk duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash. Ya, itu duduk iftirash. Jangan tasahud pakai duduk iqa, keliru ya. Ya, tasahud pakai duduk iftirash. Ini duduk di antara dua sujud, boleh pakai iqa. Iqa itu apa? Duduk di antara tapak kaki. Jadi dua-duanya ditegakkan lalu diduduki di atasnya. Ini praktek. Jangan praktekkan. Jangan praktekkan. Oh, ngadepe ngeri kok, ke selatan. Ditegakkan, dua-duanya ditegakkan. Nah, ini namanya duduk iqa. Ya. Itu namanya duduk iqa, ya. Dua-duanya ditegakkan lalu diduduki di antara dua sujud. Maka itu boleh. Jelas ya? Ya. Namanya duduk iqa, ya. Jelas ya insyaallah? Paham? Dan ingat itu dilakukan di antara dua sujud, bukan untuk tasyahud, ya. Yang ke-8, yang ke-8, an la yanhadha minas sujudi hatta yastawiya jalisan, tidak bangkit dari sujud hingga tegak duduk. Dari Abu Qilabah dia berkata, akhbarana Malik bin al-Huwairits al-Laitsi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Jadi Nabi kalau sholat pada rakaat yang witir 1 atau 3, gitu ya, mau naik ke rakaat yang kedua, maka beliau tidak akan bangkit menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat, melainkan duduk dulu setelah sujud, duduk istirahat. Habis sujud duduk istirahat baru langsung bangkit. Jadi bukan dari sujud langsung bangkit, tetapi ada duduk istirahat namanya. Karena para ulama ahli fikih menyebutnya jalsatul istirahah, duduk istirahat, ya. Jadi ini pada rakaat yang witir, yang ganjil, 1 menuju 2 atau 3 menuju 4, disebut dengan duduk istirahat, jalsatul istirahah. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud rahimahumallahu ta'ala. Jadi ada duduk istirahat. Kapan? Pada rakaat ganjil menuju rakaat genap. Nah, tasawuf awal. Tasawuf awal. Bagaimana kalau dia witir langsung 11 rakaat? Witir langsung wis. Sekali salam. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Langsung. Boleh nggak? Boleh. Loh, apa sok ngelarang? Langsung. Ngono traweh ngono sekarang ada istirahat ngono. Iya. Cari makmume salat dhewe, Mam. Ya. Itu untuk salat sendirian, masing-masing pribadi. Kalau pribadi sak karepe ya terserah. Langsung misalkan semacam itu. Gimana? Ya berarti setiap kali menuju rakaat berikutnya duduk istirahat, bangkit, duduk istirahat, bangkit terus begitu. Pada rakaat yang ke-10 tasyahud awal, kemudian rakaat yang ke-11 sama dengan tatkala 9 rakaat sekaligus. Rakaat yang ke-8 tasyahud awal, ya. 7 pun demikian, rakaat yang ke-6 tasyahud awal, ya, seperti itu. Yang ada riwayatnya begitu ya, 7, 9, ya, kemudian 11, ya. Taib, kita lanjutkan. Kalau 5 maka 2 sama dengan 3. Kalau 3, 2, 1 atau langsung 3. Kita lanjutkan. Sama sekali rahmani wa rahimakumullahu ta'ala.
Poin yang ke-9 ya. An ya'tamida 'alal ardi idza qama minar rak'ah. Bertumpu ke tanah jika bangkit menuju rakaat berikutnya. Bukan bertumpunya di lutut, tetapi di tanah. Jadi rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Habis duduk istirahat, tangannya ditaruh di tanah, lalu bangkit. Bangkitnya bertumpu di tanah. Paham? Kemudian tatkala tasyahud awal menuju rakaat yang ganjil, ya, menuju rakaat yang ketiga, tasyahud awal menuju rakaat ketiga pun demikian, bertumpunya ke tanah, baru bangkit, bukan bertumpunya ke lutut, ya, tapi ke tanah. Dari Ayub, dari Abu Qilabah dia berkata, ja'ana Malik bin al-Khuairid fa shalla bina fi masjidina hadza fa qala inni la usalli bikum wa ma uridu salata walakin uridu an urikum kaifa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qala Ayyub fa qultu li Abi Qilabah wa kaifa kanat salatu qala mithlu salati shaykhina hadza yani Amr ibn Salamah. Qala Ayyub wa kana dhalika shaykhu yutimmu at-takbira wa idza rafa'a ra'sahu nisaniyati jalasa wa atamada al-ardi thumma qama. Nah ini apa namanya syahidnya, yaitu Ayub berkata adalah syekh kami ini yakni Amr bin Salamah, ya. Jadi apa namanya, jika dia bangkit mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka jalasa, beliau duduk, wa tamada 'alal ardi, lalu beliau bertumpu di atas tanah, thumma qama, lalu beliau bangkit berdiri. Jadi tumpuannya adalah ke tanah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Al-Baihaqi, ya, dan yang lainnya. Jelas insyaallah. Jadi bangkitnya bertumpu ke tanah, bukan ke lutut, gitu ya. Karena kita apa namanya kadang-kadang melihat orang tatkala bangkit itu bertumpunya ke lutut. Jadi dia pegangan lutut begini lalu sambil bangkit. Tetapi dengan apa? Bertumpu di tanah, ya. Jadi tatkala kita mau bangkit begini, maka kita bertumpu begini, ya, lalu bangkit. Jangan bertumpu begini kemudian kita bertumpunya di lutut. Nah lalu begini, ya, ini salah, menyelisih sunnah. Jelas? Nah, terus bunti? Tunggunya di samping. Tangan di samping badannya tangannya itu. Bukan depannya. Ya di depan. Begini. Ya karena memang dari apa begini silakan, begini silakan, bertumbunya di tanah. Ya. Ya apa? Samping. Samping. Iya, cepat diri tangannya begitu. Kok samping? Ada samping begitu. Ya enggak samping, ya depannya, ya. Kita lanjutkan. Waduh, kudu mari nanggung lek mari, ya. Yang berikutnya ayyakuna julusu fi tasyahudaini ala ma jaa fi hadhil hadis, yaitu duduknya pada tasyahud, ya, ayyakuna julusu fi tasyahudaini, pada dua tasyahud ala ma jaa fi hadhil hadis, sesuai dengan hadis ini. Dari Abu Humaid annahu qala fi wasfi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi rak'ataini, jika beliau duduk pada dua rakaat yang kedua, ya, jalasa ala rijli yusra wa nassabal yumna, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, menegakkan yang kanan. Jadi kalau rakaat kedua maka nama jenenge duduk iftirash. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, jika duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, dia majukan kakinya yang kanan, wa nassabal ukhra, dia tegakkan kakinya yang kiri diajukan, dia tegakkan kakinya yang kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas pantatnya. Duduk apa ini? Tawarru. Jadi dalam hadis ini ada dua permasalahan. Ada permasalahan duduk pada tasyahud yang dua rakaat, duduknya iftirash. Pada rakaat yang terakhir duduk tawarru. Di sini ada dua perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i maka pokoknya terakhir duduk tawarru. Ya tidak masalah, kan itu ya.
Rakaat yang kedua lah terakhir ta. Iya, lah hadis Nabi, wa fir rakaat akhirah, rakaat yang terakhir. Masih rakaat wong terakhir, ya duduknya tawaruk. Begitu loh wis, aja engkel-engkelan, gampang. Kan gitu ya. Sementara yang lain lo ndak iso. Hadis tadi itu berarti isinya ada dua dua keadaan. Kalau di sana ada dua tasyahud, maka tasyahud yang pertama duduk iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Tapi kalau ada cuma satu tasyahud, ikut yang pertama. Kalau Nabi duduk pada yang 2 rakaat, maka duduknya iftirash. Ini kan rakaat yang kedua, gitu ya. Maka duduknya iftirash. Jadi yo ka iso, masih lur wong terakhir tawarruk. Iya wis sakarepe kan gitu. Gampang ojo tukaran gitu ya. Nah, pengamalannya bagaimana? Lek sampean dadi imam di mazhab sing napa tawarruk ya tawarruk. Oh, ojo dadi iftirash gare didelok ae. Lha iki. Ngono kan. Dan orang bermain fikih juga harus bijak ya, hikmah, menempatkan diri di mana dia sedang duduk, di mana dia sedang berada. Oh, enggak menyelisih apa-apa kok ya. Ya, jadi ojo napa jenenge bikin aneh gitu loh ya, sesuatu yang bisa untuk ditinggalkan, kenapa harus metenteng begitu ya. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjut. Karena saya pernah ditegur begitu, ditegur gini. Saya ngimami di masjid yang saya paham mayoritas jamaahnya itu fahamnya adalah rakaat terakhir itu mesti duduk tawarruk. Saya ngimami sholat Jumat di sana. Yang misalnya saya duduk tawarruk, nggak iftirash, saya duduk tawarruk karena paham ini belakang semuanya tawarruk, saya duduk tawarruk. Ada murid saya ngomong, Ustadz yang benar itu tawarruk. Oh, arek gitu. Ya, karena kemarin pengajian saya jelaskan gitu masalah itu ya, iftirash antara iftirash sama tawarruk gitu ya. Kok DM protes cari dia bingung ini kan. Dol. Ya, kita harus menempatkan diri di mana kita berada. Ojo madenteng gitu lah, nggak tadi napa? Tadi perbincangan masalah, ingat gara-gara kita misalkan gara-gara kita iftirash kemudian mereka nggak wis podo mau aja dirungokno ngono gimana. Jadi akan banyak sunnah yang seharusnya kita bisa sampaikan, gara-gara itu putus wis gak iso. Jadi bijak di dalam mengamalkan sesuatu, gak usah madenteng gitu. Ya, masih banyak sunnah yang perlu kita sampaikan, nggak masalah iftirash tabarruk tok. Wah kue. Usah gara-gara situ iki marang diputus. Ini juga pengalaman begini, ada seorang dai, dia pulang dari Ummul Qura, dari Mekah, pulang dari Ummul Qura. Lalu di kampung itu, saya masih ingat, saya masih kecil itu, di kampung itu dia pulang dari Ummul Qura, dari Mekah, lalu dikasih minta khutbah Jumat. Khutbahnya top, banyak orang yang muji. Saya ngopo, gak katik bismillah, itu salah. Tak kira apa, ngimami dia nggak pakai bismillah. Lah iya cik nemen kan gitu ya, keliru. Gara-gara itu pisan tok ae wis khutbah. Ilmunya semua hilang sudah, nggak dianggap. Gara-gara cuma situ tok. Napa? Gak gelem maca bismillah saat ngimami. Itu khutbah pertama dan khutbah terakhir. Gara-gara situ tok lho. Bismillah gak diwaca. Tatkala napa? Ngimami salat Jumat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mang sing khutbah sing enak mang langsung hilang. Wis gak padha arek iki ngono wis. Ya, padahal khutbahnya tadi dipuji banyak orang, bagus sekali. Habis lulus dari Ummul Qura pulang gitu ya. Tapi itu mang belum bijak di dalam mengamalkan fikih. Harus tahu ini kerabatnya semua di belakang ini kan gitu ya. Saudara-saudaranya ya, semuanya di sana. Jadi ya harusnya sesuai dengan mereka begitu ya, dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih sunnah begitu. Itu khilaf mu'tabar, harus dihormati begitu. Jadi saya ingat gara-gara itu dok, saya masih ingat itu ya. Akhirnya sampai sekarang loh, sampai sekarang saya nggak tahu sekarang beliau tempatnya di mana, saya nggak tahu ya. Gara-gara gak gelem maca bismillah ya, pulang dari Mekah padahal ya ilmunya banyak, terus gak kepake.
Ya dianggap bedo ya. Ya sudah anggap bedo. Jadi hati-hati ya. Jadi ojo medenteng gitu loh. Sesuatu yang kita nggak perlu medenteng, gitu ya, nggak perlu medenteng. Sampai mana ini? Nutut tangga ini. Yang berikutnya dari Ibnu Umar. Pundi wau ya Allah. Ana Rasulullah SAW kana idza jalasa fi sholati wada'a kafahu yumna ala fakhidil yumna. Jika Nabi SAW duduk dalam sholat, beliau letakkan tapak tangan kanannya di atas paha kanannya, wa qabbata asabi'ahu, dan beliau menggenggamkan jari jemarinya kullaha semuanya, wa asyara bi isba'ihi allati tali ibam. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Wa wada'a kafahu ala fakhidil yusra, dan dia letakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Jadi tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Lalu jari kanan digenggamkan dan diisyaratkan. Cara menggenggamnya boleh begini, boleh digenggamkan semuanya, lalu telunjuknya diisyaratkan, atau membuat lingkaran. Ya, membuat lingkaran boleh, dua-duanya boleh. Ini boleh, membuat lingkaran boleh. Lingkaran antara jari telunjuk, jari tengah dengan jari jempol. Dari Nafi' qala kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma idza jalasa fi sholati wa dayadai ala rukbadai wa asyara bi isba'i wa atba'a basarahu. Jika beliau salat, letakkan tangan kanan di atas paha kiri kanan, letakkan tangan kiri di atas paha kiri, lalu memberikan isyarat dengan jari, pandangan mata mengarah ke arah jari. Tsumma qala Rasulullah bersabda, lahiya asyaddu ala syaitani minal hadid. Itu lebih tajam daripada besi, lebih keras daripada besi. Jari telunjuk yang mengisyaratkan tauhid, ya, jari telunjuk yang mengisyaratkan tauhid. Ya, ada beberapa pandangan kapan mengisyaratkannya. Satu, berpandangan mulai dari awal asyhadu alla dari awal at-tahiyatu lillah sudah mengisyaratkan jari. Ada yang berpandangan saat asyhadu alla ilaha illallah, itu berdiri terus sampai akhir. Ada yang memberikan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, gitu ya. Sekali tok itu kemudian ditutup. Ya, kemudian ada pandangan dari awal asyhadu at-tahiyatu sudah begitu, ketika sudah berdoa Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia menggerak-gerakkannya. Walhasil itu wasi, luas. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri insyaallah taala. Kiranya cukup. Wah, waktunya habis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.